Novel Bos Tampannya Mati Rasa, part 110. Selamat mendengarkan. 3, 2, 1. Mommy akan cari tahu situasi dulu, baru kita bisa bertemu papa. Gak boleh gegabah. Dedek, atur koneksi ke Uncle Alan ya. Dika Dewa, sudah tahu tugas masing-masing kan? Tunggu kode dari kakak ya, kata Amara. Mereka sudah di Indonesia, tapi belum bisa langsung ke Rumah Putih menemui ayah mereka, Mark. Kakak mau kemana? Tanya Dika. Ada yang harus kakak periksa dulu. Dika standby di handphone kakak ya, kata Amara bersiap-siap. Dika ikut kak, Dika ingin bertemu Dedi dan Uncle Andre, kata Dika agak memohon. Dika, ingat kata Mami, kita harus melihat situasi dulu. Kalau sembarangan bertemu Dedi, terus ketahuan orang yang jahat gimana? Kita datangkan untuk bantuin Dedi, tapi kalau kita gegabah malah bikin tambah masalah. Kita harus sabar, bisa kan? Tegur Dewa. Dewa tahu Dika dan Dion sudah tak sabar untuk bertemu dengan Dedi mereka. Dia juga dulu begitu, bahkan dia sampai berbohong supaya bisa bertemu dengan Dedinya. Tapi saat itu dia nggak tahu situasi, beda dengan sekarang. Di rumah sakit, dokter kepala memeluk Alana lalu menjelaskan. Ada gumpalan beku di otaknya, itu akibat benturan dia kecelakaan dulu, tidak terdeteksi sebelumnya. Kesempatan untuk Mar itu 1/10, tapi Mar tidak ingin dioperasi. Akhir-akhir ini rasa sakit itu lebih sering dirasakan Mar. Nah, walau kesempatan hanya 1% untuk hidupnya Mar, tapi patut kita usahakan. Mungkin kalau kau yang membujuknya, Mar mau dioperasi, kata dokter kepala. Dua orang itu, Alana dan dokter kepala, sibuk membahas tentang penyakit Mar serta solusi bagaimana supaya Mar mau dioperasi. Mereka tidak menyadari Amara yang diam-diam menyusup mendengar percakapan mereka. Amara membekap mulutnya sendiri supaya tak terdengar suara jeritannya karena sangat terkejut. Seperti saat dia datang, dia pun pergi dengan diam-diam. Mark sedang serius di depan laptop di ruang bawah tanah saat dia merasa ada yang memeluknya dari belakang. Tanpa menoleh pun, Mark tahu itu siapa. Kapan datang, nak? Apa aman? Mami dan adik-adikmu gimana? Tanya Mark berbalik dan memeluk Amara dengan sangat senang. Amara menahan tangisnya. Dia nggak ingin papa putranya tahu kalau dia tahu tentang sakit papanya. Ada yang bisa Ara bantu, Pak? Papa kurusan. Padahal belum sebulan kita nggak ketemu, kata Amara mengelus pipi Mark. Papa baik-baik saja, nak. Tapi memang ada yang ingin papa bicarakan dengan Ara. Ara sampai kapan di sini? Ada kerjaan? Tanya Mark. Ara lapar, Pak. Kita makan di dekat danau yuk, seperti dulu, ajak Amara. Mereka berdua pun berjalan dari ruang bawah tanah keluar ke danau. Papa dan anak itu berbincang sambil makan dan terlihat Mar menunjukkan isi laptopnya. Tak jauh dari situ, Mike si pelindung menjaga mereka tanpa Mar dan Amara tahu. Mike lalu mengirim pesan pada Alana. Setengah jam kemudian, terlihat Alana bergabung dengan Mar dan Amara. Tak lama kemudian, Andre juga menyusul. Andre sangat senang melihat Amara dan Alana ada di situ. Andre pikir dia hanya akan bertemu dengan Mark. Mike tidak memberitahunya kalau ada Alana dan Amara. Dia memeluk keduanya, tapi tak melepas pelukannya pada Amara. Kenapa kita nggak ngobrol di ruang bawah tanah saja? Di sana kan lebih aman, kata Andre. Di sini aja, Uncle. Ara pingin makan es krim dan rujak, kata Amara. Padahal Amara sangat tahu kalau adik-adiknya bisa mendengarkan percakapan mereka kalau mereka bercakap dan ngobrol di ruang bawah tanah. Alana pun tahu, itu sebabnya dia datang membawa makanan dengan alasan pingin suasana seperti piknik. Oke, kalau gitu anak cantik, Uncle yang traktir es krim dan rujakmu. Tapi Uncle mau nanya dulu, kenapa Ara tak pamit pada Uncle saat pergi lalu? Kata Andre sambil mencubit pipi Amara. Masa sih? Ara pamit kok. Aduh sakit Uncle, jerit Amara manja. Mar pun sangat senang melihat Alana dan Amara pulang ke Indonesia dan sekarang duduk di sampingnya. Tapi dia tak ingin terlalu menunjukkan hal itu, seolah itu hal yang biasa. Terima kasih kalian sudah mau datang.
Tapi itu kan sangat berbahaya, ujar Mar pelan dan agak acuh. Amara menatap Mar juga melirik mominya. Dia tak ingin suasana jadi rusak dengan sikap cuek papanya itu. Adik-adik juga datang, Pak. Momi yang mau kami datang bertemu Papa. Tapi Ara masih melarang adik-adik keluar. Harus lihat situasinya dulu. Aman gak? Kata Amara. Mendengar itu, Mar tak bisa lagi menyembunyikan perasaan gembiranya. Terima kasih nak, kata Mar memeluk Alana. Amara pun tersenyum menambah rujaknya. Bukan Mama Ara lagi ya? Tanya Andre sedikit meledek. Nanti anak-anak yang lain protes kalau aku panggil Mama Ara doang, kata Mar memberi alasan. Tapi dia benar-benar ingin merubah panggilannya pada Alana setelah tahu ada adik-adiknya Amara. Kalau begitu, kau tinggal panggil saja Mama Ara, Dewa, Dika, gak penting itu, potong Mar. Padahal Andre belum menyebut nama Dion. Kita harus bicara serius sekarang, tinggal 5 hari lagi, kata Mar dan menunjukkan laptopnya pada Alana. Mereka berempat pun menjadi serius membahas dan mengatur rencana. 5 hari kemudian, pertemuan diadakan oleh Dewan Direksi Dirgantara Company di ruang pertemuan yang megah di kantor itu. Para karyawan pun begitu banyak yang ingin tahu, begitu juga dengan wartawan. Tapi mereka tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan. Mereka hanya bisa menunggu di ruang khusus di luar ruang pertemuan. Mereka sangat antusias ingin tahu siapa penerus dari Mar Putra Dirgantara. Sejak dulu saat Mar masih hidup, pemberitaan tentang Mar ataupun sepak terjangnya, sikap playboynya, dan juga tentang perusahaan Dirgantara Company selalu menjadi topik viral. Begitu banyak masyarakat umum yang ingin tahu. Di ruang pertemuan semua sudah hadir, kecuali si pewaris Mark. Hanya ada 4 sahabat di situ yang bisa dibilang mewakili Mark. Pertemuan ini sudah bisa dimulai. Perwakilan Bapak Mar Putra Dirgantara akan sedikit terlambat karena masih ada yang harus beliau selesaikan. Tapi saya jamin beliau akan hadir, kata Dim. Kata beliau membuat Dewan Direksi, juga Mike, berasumsi itu orang dewasa. Mereka pun mulai menduga-duga siapa orang itu. Alana dan Andre mengikuti pertemuan itu dari ruang rumah sakit di ruang A5. Setelah rumahnya meledak di bom, Andre tinggal di situ. Amara dan adik-adiknya pun memonitor dari rumah yang disewa Mike untuk mereka bersembunyi. Tentu saja Dion yang mengoperasikan peralatan monitor mereka. Dan di rumah kecil yang dulu dipakai Mark, Alan juga standby. Tentu saja tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Dia beralasan akan terapi kakinya di rumah sakit. Dan di tempat lain, di ruang tersembunyi dari toko elektronik, laki-laki berkacamata hitam juga memonitor bersama ahli IT-nya. Henry si pramuniaga juga waspada di dalam toko. Walau dia tak tahu ada pertemuan itu, dia menerima pesan dari Mike, diminta untuk lebih hati-hati dalam mengawasi. Kembali ke ruang pertemuan, suasana panas karena saat Mike memberikan bukti kepemilikan sahamnya ditolak oleh Dewan Direksi dengan alasan surat-surat itu sudah tidak berlaku, sudah ada surat baru. Mike tidak terima, dia marah, apalagi setelah Mona anaknya muncul di situ dan mengaku dialah pemilik saham itu, bukan Mike. 4 sahabat yang terkejut seketika merasa sangat iba pada Mike. Steve malah memeluk Mike dan menenangkan saat Mike mengamuk dan berontak. Kau anak durhaka, pasti ibumu yang menyuruhmu kan? Teriak Mike menunjuk Mona. Tak ada lagi rasa rindu terlihat yang selama ini Mike tahan untuk anaknya itu. Terima kasih untuk warisanmu. Tapi kau bukan ayahku. Sejak awal kau bukan ayahku. Kau tak menyadarinya? Kata Mona menunjuk-nunjuk pada Mike dengan wajah sangat angkuh, seolah-olah dia ingin meludahi Mike. Kau, Rena selingkuh? Kalian bangsat? Mike mengamuk sejadi-jadinya. Semua orang terkejut, terlebih 4 sahabat. Mereka berteman dengan Mark sejak kecil, tentu saja sangat mengenal Rena dan Mona. Sama sekali tidak menyangka bisa begini kejadiannya. Steve pun hanya bisa membawa paksa Mike keluar dari ruang pertemuan sebelum diusir oleh Dewan Direksi karena membuat onar.
Alana dan Andre yang tak mengenal istri dan anak Mike itu merasa kasihan pada Mike yang malang. Belum tentu Mike yang mencelakai aku dan Mark, tapi dia sudah menerima karma buruk dari apa yang diperbuatnya pada Mama Mika, gumam Andre. Jangan sampai aku dan anak-anakku begitu, kata Alana mengelus dada. Amara dan adik-adiknya juga agak bingung. Apa gadis jahat itu sepupu kita? Tanya Dika bergidik. Bukan, itu sudah pasti. Dia bukan anak paman Mike. Sekalipun dia anaknya paman, tetap bukanlah sepupu kita, kata Amara tegas. Gimana bisa? Kalau dia anaknya paman, berarti dia sepupu kita, kata Dewa bingung. Bukan, paman Mike dan ayah kita bukan kakak beradik, jadi gadis itu bukan sepupu kita, kata Amara yang membuat 3 adiknya tambah bingung. Paman Mike bukan kakak beradik dengan ayah Mark mereka? Bagaimana itu? Alan pun segera mencari info tentang istri dan anak Mike itu. Sementara si laki-laki berkacamata hitam menendang meja yang ada di depannya dengan sangat murka. Dia menelpon, tapi teleponnya sepertinya sudah diblokir. Mar menatap layar monitor laptopnya dengan diam. Seperti dulu, setiap ada pertemuan ataupun tender, dia hanya akan ada di balik layar, tidak akan tampil secara langsung. Mar pun menelpon Amara. Waktunya sepertinya sudah tiba. Nah, apa kau sudah siap? Momi akan mendampingimu, Papa juga akan tetap melindungimu. Kau jangan takut ya, kata Mark. Iya, Pak, Ara sudah siap kok. Adik-adik juga, jawab Amara yang membuat mata Mark berkaca-kaca. Dia merasa jadi pengecut, hanya diam di dalam ruang bawah tanah dan mempertaruhkan anak-anaknya sebagai tameng dalam pertempuran. Tapi itu yang diminta Alana, Andre, dan Amara. Mereka sama sekali tak mengizinkan Mark untuk tampil dalam situasi Mark sekarang. Itu kesepakatan mereka bersama saat di danau waktu itu. Andre lah yang mengatur rencana dan strategi itu saat tahu Alana dan anak-anaknya pulang ke Indonesia. Sudah waktunya orang tahu siapa pewaris Mark Putra Dirgantara. Dengan sangat mempertimbangkan banyak hal, Mark akhirnya menyetujui strategi Andre itu. Dan kenyataannya memang Amara anaknya lah yang punya saham itu. Dia mengambil langkah dengan meminta Mike si pelindung untuk menjaga anak-anaknya dan juga menjaga Alana. Amara dan adik-adiknya sudah siap sejak pertemuan itu dimulai, hanya menunggu perintah dari ayah mereka. Dek, ayo, kata Dewa mengajak Dion yang masih asik dengan laptopnya. Kak, kalau kita pergi semua siapa yang standby dan mengintai? Yang punya sandi saat bom pasti akan action juga, Kak. Dedek pingin menunggunya. Ini kesempatan buat tahu lokasi mereka, supaya kita bisa mengetahui siapa yang meledakkan rumah Uncle Andre. Dedek di sini dulu ya. Ketemu Dedi kan bisa nanti. Boleh ya, Kak? Kalian pergi saja. Dedek bisa atasi kok. Lagian kan ada Uncle Alan. Please ke Ara ya. Dion meminta bersungguh-sungguh. Iya juga ya. Si pembom pasti nongol, kata Dewa. Sejenak Amara ragu, tapi dia tak punya waktu untuk menelpon maminya. Mereka pun sepakat Dion tetap mengawasi dari rumah sewa tempat persembunyian mereka. Handphone ke Ara tetap standby, hubungi kakak secepatnya kalau ada urgen, kata Amara mengusap kepala Dion. Dewa dan Dika pun tos-tosan dengan Dion lalu mereka keluar. Mike yang menjemput mereka berkernyit alis. Dedek Dion mana? Tanya Mike. Dia mau tetap mengawasi dari sini, jawab Dika pelan. Dika merasa sangat khawatir. Mike ingin memberitahu nyonyanya, tapi waktu sangat mepet. Dia lalu menyuruh 2 orang anak buahnya menjaga Dion dan rumah itu. Di gedung Dirgantara Company, Steve sangat berusaha menenangkan Mike yang marah dan kecewa atas perlakuan Mona anak satu-satunya itu. Dia bukan anakku. Rena membohongiku selama ini. Dia sudah mengambil semuanya dariku. Dasar jalang. Mike terus memaki, kadang berteriak meluapkan emosinya. Sementara di ruang pertemuan, Mona dengan angkuhnya menyuruh Dewan Direksi segera mengangkatnya jadi direktur Dirgantara Company. Kalian tunggu apa lagi? Sekarang aku pemilik sah terbanyak saham perusahaan ini, celetuk Mona. Bukan begitu Nona Ramona. Pemilik saham lain belum datang. Kita menunggu sebentar lagi, sahut salah seorang Dewan Direksi. Hei, atas dasar apa kita harus menunggu orang tak jelas itu? Si Mar tukang tipu wanita-wanita itu gak jelas dan sudah lama mampus.
Keturunannya mana yang kita tunggu? Sudah pasti itu lebih gak jelas. Gimana bisa jadi pemilik saham kalau tepat waktu saja tidak bisa? Teriak Mona gusar. Mona sangat tahu hanya sekaranglah waktunya. Siapapun pemilik saham yang ditunggu jelas lebih berhak darinya. Dia harus berusaha mempengaruhi dewan direksi. Perusahaan ini tidak akan maju kalau tidak tegas. Sudah lewat 1 jam lebih dari waktu mulai. Sampai kapan kita menunggu terus? Waktu adalah uang. Pemimpin itu harus menghargai waktu untuk aku datang. Selamat siang semua. Maaf terlambat. Sebuah suara lembut namun tegas memotong orasi Mona. Amara, Dewa dan Dika masuk bersama 4 pengawal di belakang mereka. And now it is me to the part. How do I get you